yang tadi Bapak sebutkan sebelumnya juga terkait dengan penerapan AI di chatbot dan juga coding. Kalau kita melihat yang pertama dulu nih, chatbot, artinya ini apakah sudah efektif untuk bisa lebih efisien, artinya tidak perlu terlalu banyak menggunakan customer service? Jadi dari tiket yang masuk, feedback, respon maupun complaints gitu dari customer, mayoritas itu berada di area yang sama gitu ya. Maksudnya hal yang serupa yang sama dialami oleh beberapa user. Jadi pertanyaan yang mungkin repeatable dan berulang gitu. Nah, akan lebih baik gitu kalau hal-hal seperti itu bisa diadres dengan chatbot, sehingga chatbot yang akan merespon dan membantu menyelesaikan masalah user sampai masalahnya selesai gitu ya. Nah, untuk masalah-masalah yang sifatnya edge cases yang tidak biasa, yang belum pernah ditemui sebelumnya misalnya gitu ya. Nah, itu tetap harus dihandle oleh agents, yaitu manusia gitu. Dan ini baik buat Dana karena kita bisa lebih cepat menyelesaikan masalah user, baik juga buat user masalahnya lebih cepat diselesaikan, dan baik juga sebenarnya buat customer service agents karena mereka benar-benar bisa lebih dimanusiakan gitu ya. Jadi mereka bisa membantu user untuk masalah-masalah yang memang butuh investigasi, kreativitas yang benar-benar butuh pikiran manusia gitu. Kalau yang sifatnya lebih transaksional, common, umum, knowledge base-nya sudah ada, sebaiknya tuh dibiarkan aja AI atau chatbot yang merespons gitu. Jadi dari sisi customer service agent pun bisa lebih fulfilling buat mereka. Jadi mereka bisa benar-benar solve problem yang benar-benar butuh manusia gitu. Baik, Bapak sendiri menilai berapa lama lagi waktu yang dibutuhkan hingga teknologi AI ini mungkin suatu hari bisa menyelesaikan masalah-masalah baru yang saat ini memerlukan pikiran manusia? Saya mungkin nggak bisa memprediksi, I don't have the authority to do that. Jadi gini, hal yang sifatnya kreatif, inventif, dalam waktu dekat mungkin AI masih belum bisa untuk create sendiri gitu ya. Dia hanya bisa pintar berdasarkan data dan training yang sudah diberikan kepada AI itu sendiri gitu. Jadi knowledge base-nya based on existing knowledge base. Anything outside the knowledge base, AI belum bisa melihat gitu. Nah, intuisi, kreativitas dan invention dari manusia itu masih bisa melihat area yang di luar set ini gitu. Jadi makanya tadi saya juga mention bahwa manusia tetap akan menjadi pilot dan AI hanya akan menjadi co-pilot. Jadi less likely AI akan autonomous fully run as a pilot on its own gitu. Terutama untuk area yang secara knowledge base, data dan informationnya belum available. Baik, apakah ini juga sama untuk bagian coding? Karena yang tadi Bapak sampaikan bisa melakukan lebih banyak pekerjaan lagi. Iya, ya. Sama gitu. Jadi developer tetap akan menjadi pilot, AI akan menjadi co-pilot. Jadi saya selalu bilang ke tim saya dan juga ke komunitas developer di mana-mana, misalnya setiap saya ada kesempatan speaking di situ, bahwa AI will not replace the developers, but developers that use AI will replace developers that not using AI. Gitu. Jadi AI itu lebih ke, kalau kita lihat wave technology ya gitu, dulu ada PC, kemudian ada internet, ada smartphone, dan sekarang itu ada AI. Nah, dulu kita semua akhirnya adopt PC, terus adopt internet, dan sekarang kita semua punya smartphone di kantong gitu ya. AI juga akan seperti itu. AI will be with us di ambience, di smartphone maupun di PC. Jadi it will be part of us. Dan saya juga mungkin melihatnya lebih jauh bahwa kalau misalnya kita tuh pandangannya penglihatannya kurang baik, kita menggunakan kacamata untuk augment, untuk enhance kita punya penglihatan, AI akan membantu kita untuk enhance our knowledge, our intelligence, our capability to solve problems untuk area-area yang memang tidak benar-benar butuh kreativitas, invention dan intuisi
gitu. Jadi ya udah biarkan aja itu diselesaikan oleh AI. Kita bisa lebih fokus ke area yang benar-benar butuh sentuhan manusia di situ. Dan menurut saya itu justru bagus gitu. Ini akan lebih memanusiakan manusia. Jadi ngapain manusia mengerjakan hal yang sudah bisa dikerjakan oleh AI atau mesin gitu. Karena manusia punya kelebihan ya intuisi, kreativitas, invention gitu. Baik, Bapak menilai seperti apa kesiapan SDM untuk perkembangan teknologi AI ke depannya? AI itu ada, jadi seperti teknologi yang lain itu ada yang sifatnya upstream, midstream maupun downstream. Dana sebagai fintech company kita tuh ada di downstream. Seperti kebanyakan company ataupun saya dan Anda sebagai individual, kita tuh user dari AI. Jadi kita menggunakan AI untuk menyelesaikan masalah kita sehari-hari, masalah personal maupun profesional atau masalah pekerjaan, masalah bisnis, fintech dan seterusnya. Nah, ada companies atau entities yang bergerak di bidang upstream yang benar-benar mendevelop teknologi AI core-nya itu sendiri, misalnya teknologi LLM seperti ChatGPT dari OpenAI, Gemini dari Google gitu ya. Jadi mereka yang membuat teknologi AI yang upstream ini. Ada juga yang di midstream, jadi menggunakan produknya upstream, kemudian dia package sedemikian rupa, sehingga bisa dipakai oleh downstream companies lebih mudah, tanpa perlu directly yang upstream. Nah, untuk tiap stream, upstream, midstream maupun downstream, itu butuh skill set, knowledge, dan capabilities yang berbeda-beda gitu. Jadi untuk bisa membuat sesuatu di level ChatGPT, OpenAI, ya kita butuh different skill set, different kind of people gitu. Yang midstream juga beda, di downstream yang sebagai user itu juga akan beda. Nah, jadi kesiapannya lebih ke sekarang kita harus memutuskan dulu kita mau di upstream, di midstream atau di downstream gitu. Jadi requirements-nya beda, knowledge-nya akan beda, hal yang akan dikerjakan pun itu akan berbeda gitu. Baik, Bapak menilai seperti apa penerapan AI dalam industri finansial selama 5 hingga 10 tahun ke depan? Nanti yang mungkin akan banyak terjadi adalah personalization dan recommendation transactions, financial advisory, investment advisory, insurance advisory yang AI based itu akan lebih banyak. Sehingga mungkin kita sebagai human user, customer dari fintech companies ini, mungkin ada banyak hal yang tidak perlu kita bikin decisionnya itu sendiri, gitu ya, direkomendasikan oleh AI. Mungkin itu yang akan terjadi dalam waktu dekat ini. Baik, kita akan tunggu bersama seperti apa. Sekali lagi terima kasih Pak Norman Sasono selaku Chief Technology Officer dari Indonesia sudah bersama kami di Tech Look Profit kali ini. Thank you, Anaka.